Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 27 Agustus tahun 2024 adalah peringatan wajib Santa Monica. Santa Monica lahir tahun 331 dari keluarga Kristen di Tagaste, Afrika Utara. Ketika berusia 20 tahun, ia menikah dengan Patricius, seorang pemuda kafir yang mudah naik darah dan sering mabuk. Berhadapan dengan itu, Monica tetap sabar dan lembut hati. Doa-doa Monica dan kesabarannya membuat suami serta ibu mertuanya bertobat menjadi Kristen. Di antara anak-anaknya, Agustinuslah yang paling mencemaskan hatinya. Monica bertahun-tahun berdoa agar Agustinus bertobat. Monica pun selalu menyertai anaknya kemanapun ia pergi. Jalan terang mulai terlihat ketika Monica berkenalan dengan Uskup Ambrosius yang kemudian membawa putranya Agustinus ke jalan pertobatan. Beberapa hari sesudah pertobatan putranya, ia pun jatuh sakit. Kepada Agustinus ia berkata, "Anakku, satu-satunya yang ku kehendaki ialah agar engkau mengenangkan daku di altar Tuhan." Ia pun akhirnya meninggal di Ostia, Roma. Hidup Santa Monica sungguh memberikan teladan bagi para ibu. Kesulitan di rumah, kecemasan karena anak-anak, kesusahan setiap hari dihadapinya dengan satu sikap, yaitu penyerahan diri kepada Tuhan lewat doa. Monica menghadapi setiap masalahnya dengan berani, menimba kekuatan lewat doa, dan tetap percaya akan penyertaan Kristus yang takkan meninggalkan umatnya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, bab 26 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 16. Berbahagialah suami dan istri yang baik, umurnya akan berlipat ganda. Istri yang berbudi menggembirakan suaminya, yang dengan tentram akan menggenapi umurnya. Istri yang baik adalah harta indah yang dianugerahkan kepada orang yang takut pada Tuhan. Entah kaya, entah miskin, giranglah hatinya, dan selalu cerialah roman mukanya. Keelokan istri menyenangkan suami, sedang kepandaiannya membesarkan hatinya. Suatu anugerah dari Tuhanlah istri pendiam, dan tak terbayarlah nilai istri yang terdidik.
Karunia berlipat dualah seorang istri yang sopan, dan perempuan murni tidak ada imbangannya. Laksana matahari yang sedang terbit di atas pegunungan Tuhan, demikianlah keelokan istri yang baik di tengah rumah tangga yang rapi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke sebuah kota yang bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama Dia. Ketika Yesus mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda, dan banyak orang kota menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kuat dalam kemelut keluarga. Santa Monica yang kita peringati pada hari ini dikenal sebagai Santa Monica dari Hippo. Anaknya adalah dia yang kita kenal sebagai Santo Agustinus dari Hippo, seorang filsuf dan teolog, doktor gereja dan uskup, dengan tulisan-tulisannya yang mempengaruhi perkembangan Kristen Barat dan pemikiran filsafat Barat. Karena itu, kehidupan Santa Monica tak terlepas dari keluarganya. Suaminya, ibu mertua, dan anaknya Agustinus selagi masih muda. Santa Monica adalah ia yang harus berhadapan dengan situasi rumit mereka. Suaminya tak beriman, bahkan menentang ketiga anak mereka untuk dibaptis. Ibu mertuanya adalah seorang ibu yang pemarah, dan putranya Agustinus menjalani hidup yang bertentangan dengan iman Kristen. Santa Monica adalah teladan para ibu rumah tangga yang menghadapi situasi pelit dengan anggota-anggota keluarganya. Santa Monica menunjukkan teladan penuh kesabaran dalam doanya, seraya menanti jawaban Allah agar rumah tangganya menjadi baik
dan menjalankan praktek agama Katolik yang sejati, dan permohonan agar anaknya Agustinus bisa bertobat dan menjadi Katolik. Di kemudian hari doa-doanya ini sungguh dijawab oleh Tuhan. Suaminya dibaptis tahun 371, anaknya Agustinus bertobat, dibaptis tahun 387, dan menjadi orang yang amat berpengaruh dalam sejarah gereja Katolik. Dalam keadaan krisis, seperti yang dihadapi oleh Santa Monica, ia memiliki iman yang besar akan Tuhan. Ia memiliki ketekunan dan kesabaran untuk menanti jawaban Allah, kendati pun dalam waktu yang teramat panjang. Ia memiliki semangat doa yang tinggi karena percaya akan Allah yang sanggup menolongnya dari kesulitan hidup keluarganya. Saudara terkasih, kita ingat bagaimana pengalaman duka yang dialami oleh si janda dari Nain yang berduka karena putranya yang masih muda meninggal dunia. Namun ia digembirakan karena karya besar yang dilakukan Yesus. Yesus membangkitkan putranya dan mengembalikan harapan dan sukacita yang sudah sirna. Kita umat beriman diajak untuk meneladan Santa Monica agar tetap kokoh dalam iman, kuat dalam pengharapan, dan kaya akan kasih. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.